Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan, NIM 118700712. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi. Tujuan digunakan interpolasi itu untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah diketahui. Dan jenis dari interpolasi ini ada dua, di mana ada interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Macam interpolasi terbagi Newton tuh ada berapa. Jadi interpolasi terbagi Newton itu ada beberapa macam. Yang pertama namanya interpolasi linier dengan derajat atau order 1. Di sini kita memerlukan dua titik. Kenapa kita memerlukan dua titik? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Misal di sini ada sebuah data x1234 dengan efeknya sekian yang sudah diketahui. Kita ditanyakan berapa f dengan x1,325, berarti kita tuh memerlukan dua titik awal, jadi yang dipakai x1 dan x2. Untuk selanjutnya ada interpolasi kuadratik dengan derajat atau order 2 itu kita memerlukan 3 titik, berarti titik yang kita pakai itu x1, x2, dan x3. Ada juga interpolasi kubik dengan derajat atau order 3, kita memerlukan 4 titik. Jadi alasan mengapa setiap derajat ke 1 memerlukan 2 titik itu karena setiap interpolasi derajat atau order ke n, kita memerlukan n plus 1 titik. Jadi alasan kenapa derajat atau order 3 ini memerlukan 4 titik karena ini. Dan semakin tinggi order yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau ketelitiannya semakin tinggi atau semakin bagus. Yang pertama kita bahas tentang interpolasi linier. Itu berhubungan dengan sebuah garis lurus. Itu dengan cara menghubungkan dua titik dengan garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linier ini sama dengan persamaan garis lurus. Jadi kita kan sini membutuhkan dua titik, menghubungkan dua titik. Jadi dengan persamaan ini, titik pertama itu fx0 dengan x0, titik keduanya itu fx1 dengan x1. Jadi kita tinggal masukin aja ke persamaan garis lurusnya, dapatkan hasil ini. Selanjutnya, interpolasi linier juga kita bisa menghitung persentasi kesalahannya atau persentasi errornya. Itu dengan cara harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya per harga sebenarnya. Karena persentasi kita kali 100%. Ini ada contoh interpolasi linier. Diketahui satu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T 5% sama dengan 2,015, T 2,5% sama dengan 2,571. Kita tanya T 4% tuh berapa? Jadi penyelesaiannya, jadi T 5% dan T 2,5% ini kita jadikan dengan X, dimana dari X0 dan X1. Dan 2,05 dan 2,571 ini itu masing-masing fx0 dan fx1. Berarti yang ditanya itu berapa fx4. Nah, di sini kita menggunakan persamaan garis lurus nih, yang tadi fx0-nya kan sudah diketahui 2,015, fx1-nya 2,571 dikurangi fx0 per x1-nya itu 2,5, x0-nya itu 5, x di sini itu kan yang ditanyakan berarti T4 berarti 4 dikurangi x0, x0 5, dan hasilnya segini. Untuk selanjutnya ada interpolasi kuadratik, di mana interpolasi order 2 ini sering disebut sebagai interpolasi kuadratik. Memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial order ini adalah f2x sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat. Dengan mengambil, jadi untuk menghitung a0 itu kita butuh b1, b0, b1 dikurangi b1x0 tambah b2 x0 x1. Untuk menghitungnya 1, untuk mencari 1 kita butuh b1 dikurangi b2x0 ditambah b2x1. Untuk menghitung a2 kita butuh b2. Jadi kenapa kita butuh b0, b1, b2 itu untuk mencari a0, a1, a2-nya. Sehingga jadi dapatkan seperti ini nih. Kita masukkan ke persamaan garis linier. Dapatkan hasil ini. Selanjutnya ada interpolasi kubik. Sama aja dengan interpolasi linear, hanya saja kita interpolasi linear. Interpolasi kubik itu sama aja dengan interpolasi kuadratik, hanya bedanya kita membutuhkan tambahan B3. Jadi kita tinggal, kan kalau
interpolasi linear sampai sini saja nih. Untuk interpolasi kuadratik sampai sini. Untuk interpolasi kubik sampai sini. Jadi tinggal misalnya yang untuk f4x kita tambahin lagi b4 x min x0 x min x1 dikali x min x2 dikali x min x3 dan seterusnya. Interpolasi beda terbagi Newton tuh secara umum ini f1x itu atau kita kenal dengan interpolasi linear, ini interpolasi kubik, ini interpolasi kuadratik, ini interpolasi kubik. Dan untuk sampai dengan ke n. Jadi ini ada pola-polanya. Jadi kita tinggal ditambah-tambahin aja. Misalnya kalau F4 berarti ada B4 dan perkalian ada 4 kali gitu. Dan sampai F ke N. Nah, ini ada contoh dari interpolasi beda terbagi Newton. Misalnya tuh kita disuruh hitung nilai tabel distribusi studi T pada derajat bebas dengan alfanya 4%. Jika diketahui T10-nya sekian, T5%-nya sekian, T2,5% sekian, dan T1%-nya sekian. Kita disuruh menggunakan interpolasi Newton order 2 dan order 3. Nah, jadi kan karena kita menggunakan order 2, kita butuh 3 titik. Berarti yang kita pakai X0, X1, X2. Dengan fx0, fx1, dan fx2-nya sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukin aja ke persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Dan nanti akan didapatkan hasil f2x itu sama dengan 2,121. Jadi sebelum dimasukin ke persamaan sini, kita disuruh nyari B0, B1, B2-nya dulu. Nah, untuk selanjutnya, interpolasi Newton order 3. Berarti kita membutuhkan 4 titik. Karena tadi sudah menggunakan 3 titik, berarti titik yang tersisa itu jadi X3. Caranya sama saja. Hanya saja, di sini kan sampai B3. Jadi tinggal dimasukin ke persamaannya. Dan dapat hasil 2,153. Nah, interpolasi beda terbagi Newton itu memiliki kesalahan error. Misalnya R ke N itu kan harusnya gini deh. Misalnya untuk menghitung R1 kita jadi butuh 3 titik karena ada xn plus 1. Jadi kan yang tadinya hanya sampai x min x0 jadi sampai x min x1. Dan begitu pun untuk R2 dan R3. Di sini R2 kan dari 3 titik jadi 4 titik sebagai harga awalnya. Yang tadinya sampai x min x1 saja nih jadi sampai x min x2 dan sampai seterusnya. Yang selanjutnya ada interpolasi Lagrange. Untuk pendekatan order ke-1 atau f1x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1. Jadi mana L0x itu x min x1 per x0 min x1, L1-nya itu x min x0 per x1 min x0. Jadi nanti kita tinggal f1x sama dengan L0 yang kita ubah menjadi ini dikali fx0 ditambah L1-nya kita ubah jadi ini dikali fx1. Untuk pendekatan order kedua, kita tinggal tambahin L2x kali fx2. Nah, di sini ada polanya nih. Dimana kalau hanya order 1 tuh hanya ini saja nih. Untuk order kedua berarti dikali lagi nih. Ada lagi. Jadi di sini ada x min x2 per x0 min x2. Seperti ini. Untuk L1 juga sama. Sampai ke L2. Jadi ntar kita tinggal masukin ke sininya, tinggal ganti L0x-nya saja sama L1x dan L2x. Begitupun untuk pendekatan order ketiga. Ada kita tambahin L3x kali fx3. Jadi kan kalau order 1 tuh hanya satu saja perkaliannya, order kedua ditambahin satu lagi, untuk order ketiga ditambahin satu lagi. Tadi kan order kedua sampai x min x2. Untuk order ketiga berarti x min x3 per x0 min x3. Untuk misalnya pendekatan order keempat berarti ditambahin di sini tambahin L4x fx4 berarti di sini ada 4 sampai tinggal kita masukin ke sini L-nya.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.